kasih. Anak-anak tadi yang berangkatnya paling awal siapa? Arka. Mas Arka, silakan berangkat ke depan untuk memimpin doa teman-teman. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Doa mulai. Terima kasih Mas Arka, boleh duduk kembali. Kita harus mencontoh ya, Mas Arka berangkat lebih awal. Itu menandakan bahwa kita di ya, anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai dulu, coba kita lihat kanan dan kiri teman kita, ada yang nggak masuk nggak hari ini? Iya. Tungguin presensi dulu. Abdul Samir, Hadir, Bu. Adin Rere, Hadir, Bu. Abdul Haidan, Hadir, Bu. Alwi Putri, Hadir, Bu. Arkan Dwika, Hadir, Bu. Gus Imam, Hadir, Bu. Gista Aprilia, Hadir, Bu. Hasya Atika, Hadir, Bu. Jalaluddin, Hadir, Bu. Jennifer, Hadir, Bu. Muhammad Bilal, Hadir, Bu. Muhammad Fuarga, Hadir, Bu. Raya Kawazin, Hadir, Bu. Putri Alivia, Hadir, Bu. Salma Nadia, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Salwa Nadia, Hadir, Bu. Siti Zahratun, Hadir, Bu. Syafiratus Gilan, Hadir, Bu. Umi Fadlun. Hadir, Bu. Alhamdulillah ternyata semuanya telah hadir. Kita harus bersyukur ya karena diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga kita dapat bersekolah pada hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai berdiri, kita nyanyi dulu ya. Ya. Siap? Ya. Silakan semuanya boleh berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelampa. Semuanya ikut nyanyi, menandakan bahwa
Perkembangbiakan hewan ada apa saja? Contoh ovipar? Ovovivipar? Ya. Terus vivipar? Sudah bisa ya berarti ya? Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tapi sebelum pembelajaran hari ini dimulai dulu, kalian akan diberi soal pretest dan terlebih dahulu dikerjakan sebisanya dulu ya, karena memang belum dimulai. Silakan jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya. Oke, ayo. 5 menit waktunya. Nggak boleh contekan mas ya. Dapat semua? Kaki mana? Nih, silakan dikerjakan selama 5 menit. Dikerjakan sebisanya, nggak usah tengok-tengok, nggak usah foto temannya. Jangan lupa ditulis nama. Lima menit ya. Silakan dikerjakan sebisanya. Tengok, ya. Misalnya. Selama 5 menit, siap-siap. Dikerjakan sebisanya, nggak usah tengok-tengok. Benarnya. Karena ini soal pretest, jadi kalian kan belum belajar tentang ini. Jadi wajar kalau kalian masih bingung, tapi nggak usah nyontek temannya. 2 menit lagi. Mas Tasya nggak boleh nyontek loh ya. Jangan sih. Sudah selesai ya? Setelah itu dikumpulkan per kelompok jadi satu, ada yang udah amat mengumpulkan di depan. 5, 4, dicek lagi. Jangan lupa nama dan nomornya. 3, 2, 1. Silakan, ada yang beramal menaruh depan. Silakan ditaruh di bagian pojok ya. Sudah semuanya?
Ya, tapi pasti kalian bingung kan? Kemarin kalian sudah pernah belajar tentang perkembangbiakan generasi. Sekarang ada lagi perkembangbiakan perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan sebelum kita memasuki itu, sampaikan dulu pembelajaran kita pada yang pertama. Nanti kalian akan mengamati PowerPoint yang isinya tentang video tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Setelah itu diharapkan kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan. Ini berkembangbiak dengan cara apa tumbuhan ini? Tumbuhan ini berkembangbiak dengan cara apa? Itu yang diharapkan. Yang kedua yaitu setelah mengamati PowerPoint yang berisi video dan diskusi kelompok, kalian mampu mengkategorikan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Ini cocoknya berkembangbiak dengan apa? Ini cocoknya berkembangbiak dengan apa? Dan yang terakhir, setelah berdiskusi kelompok dan mengerjakan LKPD, kalian mampu menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah karya project namanya buku pintar dalam pembelajaran ini. Coba silakan dilihat yang ada di layar. Buah apa saja yang ada di layar? Oke, kita ini pasti satu-satu. Tomat berkembangbiak dengan cara apa? Apa? Generatif memakai biji. Kalau generatif pasti pakai biji. Ingat. Yang kedua, mangga generatif. Oke. Sampingnya jahe vegetatif. Benarkah vegetatif? Nah, kita simpan dulu jawabannya. Yang bawahnya vegetatif karena nggak punya biji ya. Oke, yang sampingnya lagi bambu vegetatif. Oke. Silakan kalian lihat tayangan yang akan diputar-putar dulu untuk menjawab pertanyaan tadi. Silakan dengarkan. Silakan dilihat secara seksama. Assalamualaikum. Kita belajar lagi ya. Kali ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan, yaitu ada perkembangbiakan generatif melalui proses perkawinan dan perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Silakan diperhatikan semuanya lihat ke layar. Apa sih yang dimaksud perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sedangkan vegetatif itu tidak, perkembangbiakannya tidak disertai peleburan spermatozoid dan sel telur. Tumbuhan yang memiliki bunga biasanya berkembangbiak dengan vegetatif karena memiliki sel telur. Nah, ini ada bunga. Kalau punya bunga berarti dia berkembangbiak dengan cara vegetatif. Karena bunga akan berubah menjadi dan di dalam buah ada bijinya. Silakan kita lihat.
Ini adalah proses perkembangbiakan generasi. Tanaman yang berkembangbiak secara generatif biasanya menjadi bunga karena perkembangbiakan generatif itu terjadi pembentukan yang nantinya menjadi buah dan biji. Sebelum belajar penyerbukan, kita belajar bagian-bagian bunga dulu ya. Kita pelajari bagian-bagian bunga sempurna ya. Ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, yang mana serbuk sarinya, yang mana kepala putihnya. Nah, itu yang digunakan adalah serbuk sari kepala putihnya yang warna hijau. Nah, itu prosesnya anak-anak. Oke, lalu turun ke tempat pembuatan buah. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis penyerbukan ya. Ada penyerbukan sendiri terjadi pada satu tangkai bunga ya. Dan berikutnya penyerbukan tetangga. Dalam satu tanaman tapi tangkainya berbeda. Itu penyerbukan tetangga. Berikutnya penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi dengan pohon yang berbeda, tetapi masih satu jenis ya. Misalkan sama-sama pohon mangga, mangganya jenisnya mangga aromanis. Di sebelah rumah sama di depan rumah sama jenisnya mangga aromanis. Nah, itu penyerbukan silang. Nah, sedangkan penyerbukan basah, nah ini terjadi dua pohon dari dua jenis, jadi berbeda jenisnya. Misalkan depan mangga, mana lagi samping mangga gandum, misalnya seperti itu. Nah, jenisnya berbeda ya kalau penyerbukan basah. Sekarang kita belajar perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa proses perkawinan. Ada dua ya, secara alami dan buatan. Kita belajar secara alami dulu ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan vegetatif alami bisa dengan cara spora. Contohnya pada tumbuhan paku ya, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau daun subur. Spora terletak di dalam kotak, namanya sporanium. Nah, kalau sporaniumnya itu pecah, spora akan tumbuh ke bawah dan akan tumbuh tanaman baru. Dengan cara rizoma. Rizoma ini adalah akar pinggang, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Nah, ciri-cirinya dia seperti akar, tapi batangnya berluas-luas. Nah, di ketiak akarnya itu ada tunasnya. Contohnya pada tanaman jahe, kencur, kunyit, kunci, temulawak, nah dan sejenisnya ya. Berikutnya perkembangbiakan dengan cara umi lapis. Nah, umi lapis ini adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Ya, itu terlihat di pangkal batangnya itu ada bulat namanya siung. Dia menyimpan cadangan makanannya di situ. Berikutnya dengan cara umi batang. Nah, umi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa tepung. Nah, di dalam kulit umi itu terdapat tunas. Nah, kalau cocok tanahnya, dia akan menjadi tanaman baru. Berikutnya berkembangbiak dengan umi akar. Umi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan.
terutama zat tepung. Nah, contohnya pada wortel ya, cirinya dia tidak mempunyai daun atau kuncup, jadi dari akar langsung batang. Berikutnya berkembang biak dengan tunas. Nah, tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Berikutnya dengan tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah yang gembur. Nah, contohnya pada tanaman cocor bebek ya. Berikutnya dengan cara geragi atau stolan. Nah, geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Nah, kalau yang di bawah tanah itu contohnya rumput teki, kalau yang di atas itu contohnya pada stroberi. Sekarang kita belajar perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa sih perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Perkembangbiakan yang tanpa dilalui proses perkawinan, tapi dengan bantuan makhluk lain, dalam hal ini manusia ya. Nah, diantaranya bisa dengan cara mencangkok. Nah, perhatikan ya langkah-langkahnya. Pertama, kita kupas kulit dan kambiumnya, lalu beri tanahnya yang lembab ya, bungkus dengan serabut kelapa. Kalau nggak ada plastik juga nggak apa-apa, dilubangi kecil-kecil. Habis itu diikat ya. Nah, jangan lupa tiap hari disiram. Siramnya nggak usah terlalu banyak, yang penting tanahnya lembab. Oke. Berikutnya dengan cara menstek. Nah, kali ini kita ambil contoh batang singkong akan kita stek. Kita potong miring ya agar mudah dimasukkan ke dalam tanah. Tanahnya kita keburkan juga. Berikutnya dengan cara merunduk. Nah, cari cabang yang dekat tanah, kita rundukkan ya, kita masukkan ke dalam tanah, kita tambahin tanah dengan tanah yang gembur sehingga akar mudah untuk tumbuh. Kalau sudah tumbuh kita potong, tumbuhlah tanaman baru. Berikutnya dengan cara okulasi atau menempel. Nah, di sini harus ada dua tanaman yang berbeda ya. Nah, tanaman yang pertama kupas batangnya, tanaman yang kedua ambil mata tunasnya. Nah, mata tunasnya itu kita tempelkan di tanaman satunya. Oke, lalu ikat bisa dengan plastik, rafia atau isolasi. Terakhir dengan cara menyambung. Di sini ada dua tanaman ya. Nah, potonglah tanaman satu dan tanaman dua. Nah, setelah dipotong, batang dari tanaman satu sambungkan ke tanaman dua. Oke, kalau sudah tersambung, ikatlah. Sudah paham? Tadi ada Mungkin pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye. Tadi ada perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Kalau generatif itu pakai biji karena terjadi proses perkawinan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Masih ingat nggak sel kelamin jantan pada tumbuhan namanya sel kelamin jantan serbu sari ya, benang sari, serbu sari. Kalau sel kelamin betina putih. Masih ingat ya? Kalau perkembangbiakan vegetatif ada dua, alami dan buatan. Kalau alami tanpa bantuan manusia
manusia pinter Mas Rere, tepuk tangan Mas Rere. Apa membuat manusia? Berarti dia tumbuh dengan sendi. Yang kedua, vegetatif buatan. Artinya kalian berarti sudah bisa mengidentifikasi. Apakah ini? Manusia itu bisa berkembang biak dengan cara apa? Generatif pakai biji. Selain itu ada yang lain? Vegetatif apa? Vegetatif buatan dengan cara? Kalian pernah lihat tangga atau orang tua kalian mencangkok pohon mangga? Oke, karena ini yang ada di gambar kan pohon mangga. Bumi punya satu tanaman lagi. Ada yang tahu ini tanaman apa? Ada yang tahu? Di rumah ada yang punya? Ini adalah tanaman Sansevieria. Coba kalian identifikasi, boleh maju ke depan. Dia berkembang biak dengan cara apa ini? Boleh dilihat, maju sini Mas Gilang. Ayo Mas Arja, Mas Kafi. Berkembang biak dengan cara apa ini berarti? Tunas. Kenapa kok disebut dengan berkembang biak dengan cara tunas? Karena dia mempunyai anak baru berupa tunas. Tepuk tangan untuk Mas Kafi. Iya, dia punya tanaman baru di bawahnya berupa tunas, makanya dia berkembang biak secara tunas. Tunas itu perkembang biakan vegetatif atau vegetatif? Vegetatif. Selain dengan cara vegetatif tunas itu alami atau buatan? Alami. Kira-kira dia dapat berkembang biak dengan cara apa lagi? Ada yang pernah menanam tanaman ini di rumah? Bu Dwi pernah menanam tanaman ini dengan cara ini kan daunnya sudah dipotong ya. Dan dari potongan daun ini ditancapkan ke tanah. Ditancapkan ke tanah dan dia hidup. Berarti dia berkembang biak dengan cara stek batang. Kira-kira ini batang atau daun? Berarti stek daun. Kalau yang dipakai batang sedikit dijepno batang berarti stek. Dijepno daun berarti stek daun. Paham? Jelas? Oke, kalau gitu sekarang disimpan lagi Bu Dwi ya. Sudah bisa mengidentifikasi. Sekarang Bu Dwi akan membacakan kelompok. Jadi nanti kalian berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok generatif ya. Hasya, Umi, Nabila, Gozi, Bagus, Kafi, dan Abai. Di sini, silakan berkumpul di sini. Sebentar. Kelompok 2, Salwa, Aurel, Salsa, Bilal, Rere, dan Aka. Silakan di sini. Kelompok 3, ini kelompok 2 vegetatif alami ya. Kelompok 3 vegetatif buatan. Kelompoknya Salma, Aira, Zahra, Ozil, Arga, Rima, dan Bisa. Di sini. Silakan ke kelompoknya masing-masing.
Kertas buffalo. Nah, ini adalah alat-alatnya. Nanti waktu pengerjaan adalah 30 menit itu dengan presentasi. Proyek ini kalian kerjakan dengan cara kelompok. Alatnya sudah disiapkan. Sebelum kalian mengerjakan, kalian harus berdiskusi. Sudah siap untuk mengerjakan? Kalau sudah, dibagi LKPD dan alatnya. Silakan. Silakan guntingnya dikeluarkan, dieksekusi secepatnya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya kan ini? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Silakan kerja kelompok. Ada yang gunting, ada yang nulis laporan, ada yang gunting karton, ada yang nempel. Silakan kerja kelompok. Semuanya bekerja. Silakan stempelnya dilepas dilepas dengan rapi. Silakan ini digunting jadi 3 ya. Ya, paham? Silakan digunting. Ya, gitu. Stempelnya dibuka. Ada yang nulis LKPD-nya. Ya, ininya dilipat ya. Dilipat, jadi nanti kita karyanya bukunya ini secara tersembunyi nanti. Alat perkembang biakannya. Ininya dilipat jadi 4. Seperti petunjuknya. Apanya? Ya, pakai purpoint. Spidolnya dipakai nulis proyeknya ya, karyanya ya. Nah, ada yang lempit ini. Ada yang lempit ini. Ada yang gunting. Kerjasama semuanya. Oke, good job. Nah, kalau sudah ditaruh, dijadikan satu, dirapikan supaya rapi. Nah, ini putih-putihnya digunting juga supaya lebih rapi. Nah. Mas Bilal boleh guntingnya berdiri kalau nggak cukup tempatnya. Semuanya bekerja, harus kerja sama. Setelah itu nanti kalian kalau sudah selesai, kalian harus presentasi ke depan. Presentasi tentang langkah-langkah yang ada di LKPD. Nanti kalau sudah ini ditempel di sini ya, ini tapi harus dipotong jadi 2 dulu seperti yang di langkah-langkah. Mbak, kamu boleh langsung ini, nggak usah satu dipakai berdua, nggak usah. Satu anak satu kerjaan. Nah, dipinjemin dulu itu biar digunting jadi 2 dulu. Putih-putihnya digunting ya. Putih-putihnya biar ada kesulitan? Oke, nggak ada. Silakan kerjasamanya. Ini Mas, ini digunting jadi 2 dulu Mas supaya nanti itu. Digunting jadi 2 dulu. Ya, ini gunting saya.
biasanya apa cari langsung tempel. Langsung gunting, langsung suruh nempel dengannya. Kita kasih lem belum? Nah nih, ini gunting lagi. Nah, kalau saya kasihkan Mas Arga, jadi kasihkan Mas Arga, yang dikasih lem ini atasnya, jangan itu ya. Ya. Jadi kan, ya langsung nyari yang lain. Ya, agak lama. Nah, apa lagi? Sini disamakan dulu supaya kalau pakai lem ya kangkung ini disamakan ya dulu tak foto ya sudah selesai lanjut semuanya sudah.
ditempel ya. Udah jadi. Apa itu tumbuhan pak? Langsung ditulis. Ini stek batang ya. Stek daun. Sebisanya, ayo. Sudah selesai? Yo, ini kelompok generatif ini siap-siap presentasi duluan ini. Ini atas ya Bapak. Langsung ditempel. Langsung ditempel. Sosor bebek. Langsung ditempel. Ya, dilem biar tinggal nempel. Coba dilihat langkah-langkah kecilnya ini seperti yang di sini. Nah, bisa
Pinta. Judulnya covernya buku pintar perkembang biakan tumbuhan ya. Ayo langsung ditempel. Ya, ya di sini di atasnya ditulis strawberry. Pakai spidol yang hitam tadi ya. Langsung. Tumbuhan apa ini? Ini diberesin dong Mas. Nah, boleh diberesin. Ayo, siapa yang berani presentasi duluan? Buku pintar di sore perkembangbiakan tumbuhan. Siapa yang sudah berani presentasi duluan? Ayo, kelompok. Oke, kita sambut dulu kelompok apa ini? Vegetatif alami yang akan presentasi ke depan. Ayo, silakan semuanya ikut maju ke depan, nggak apa-apa. Salam dulu presentasi. Vegetatif buatan. Ya, tapi semuanya maju. Ayo, silakan kalau ini loh. Silakan didengarkan. Didengarkan.
Kegiatan yang dilakukan adalah membuat buku pintar. agak keras bacanya. Alat menggambar karton, buku, gunting, lem, pulpen, alat membuat objek gambar gambar. Kerjakan mulai ini secara kelompok. Belajarkan alat yang baru untuk melaksanakan proyek. Diskusikan dengan kelompok untuk mengembangkan dampak ini. Mengindikasikan tujuan berdasarkan cara berkembang bagaimana. Adalah gambar pada kertas. Berikan keterangan pada gambar sesuai dengan cara pengertiannya. Selesaikanlah seluruh gambar seperti cara diatas. Silakan dilihat, ini adalah hasil karya buku pintar dari kelompok vegetatif. Ini gambar strawberry. Kemudian dengan cara apa? Dijelaskan. Silakan sudah dilihat. Dengan cara vegetatif tunas dan batang angklung sebelum dia dengan cara vegetatif tunas daun campur air bagian secara vegetatif biji dan mencampur awar berkembang vegetatif step batang buah naga berkembang secara vegetatif biji dan step batang sama bebek berkembang secara vegetatif tunas adventif dan stem daun. Oke, nah ya silakan kesimpulannya. Kesimpulan nomor adalah tunas tidak hanya berkembang biak dengan satu cara, bukan dua cara misalkan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan untuk kelompok vegetatif alami? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok vegetatif alami. Boleh duduk kembali. Selanjutnya yang vegetasi kelompok, silakan kelompok vegetatif maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok vegetatif. Nama kelompok 1 Sasha, 2 Umi, 3 Nabila, 4 Kafi, 5 Yudi, 6 Abadika, 7 Bangkos. Kami akan mempresentasikan hasil LKPP 1. Jenis kegiatan membuat buku berat. Alat dan bahan 1. Karton berbentuk buku 2. Gunting 3. Lem 4. Pulpen 5. Gambar tumbuhan. Langkah-langkah kerja 1. Kerjakan proyek ini secara kelompok. Silakan alat dan untuk melaksanakan proyek. 3. Berdiskusilah dengan kelompokmu untuk mengerjakan LKPP. 4. Identifikasilah tumbuhan berdasarkan cara bertumbuh biakannya. 5. Tempellah gambar tumbuhan tersebut pada karton berbentuk buku. 6. Berilah keterangan pada gambar sesuai dengan cara bertumbuh biakannya. 7. Selesaikanlah seluruh gambar seperti cara di atas. 8. Buatlah kesimpulan dalam proyek tersebut. 9. Kemudian presentasikan hasil. 11. Lalu kerja
kerjakan dengan penuh kedisiplinan dan tanggung pintar berkembang biakan tumbuhan. Tumbuhan paku berkembang biak dengan cara spora. Kangkung berkembang biak dengan cara stek batang dan biji. Buah naga berkembang biak dengan biji. Cocor bebek berkembang dengan tunas organik dan stek daun. Strawberry berkembang dengan biji malu dan berkembang biak dengan tunas. Bawang merah berkembang biak dengan wortel berkembang biak dengan akar dan biji. Bunga mawar berkembang biak dengan biji dan akar bunga. Jambu air berkembang biak dengan cara mencakok dan biji. Silakan kesimpulannya dibacakan. Kesimpulan, tumbuhan berkembang biak dengan cara mengalami dan berbalik. Tumbuhan selain berkembang biak dengan satu cara, dan dua atau tiga cara. Sekian dari kami, Kelompok Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ada yang ditanyakan? Ada? Ada? Oh, silakan Mas Arka, silakan. Saudara, mawar di sini berkembang biak dengan cara akar tinggal. Menurut kelompoknya kelompok generatif, mawar itu berkembang biak dengan cara akar tinggal. Kalian berarti pernah lihat ketika bunga mawar itu mati, masih ada akarnya dan itu tumbuh tanaman lagi baru. Pernah lihat seperti itu? Iya, ternyata mawar itu tidak bisa berkembang biak dengan cara akar tinggal. Bagus pertanyaannya. Mawar ini bisa berkembang biak dengan cara biji dan stek batang. Jadi batangnya dipotong terus ditancapkan lagi ke tanah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok generatif sudah bagus. Kelompok terakhir silakan. alat dan bahan 1 kertas karton 2 lem 3
kertas gambar. Nah, ini adalah hasil karyanya. Silakan. Tinggal pengerjaan gambar. Tinggal kamu berkembang biak dengan cara biji dan stek batang. Mawar berkembang biak dengan cara biji dan stek batang. Tinggal kamu berkembang biak dengan cara koral. Daging air berkembang biak dengan cara tambah biji. Kemudian dengan cara guna stek batang. Tokoh getek kemudian dengan cara kalau merah kemudian dia dengan cara ambil lapis. Dan masa dengan cara stek daun dan biji. Warna berkembang biak dengan cara menyiapkan biji. Beri berkembang biak dengan cara bagi biji dan mengaduk. Oke, sekarang kesimpulannya silakan dibaca. Lama-lama baca. Sudah? Ada yang ditanyakan untuk kelompok ini? Tidak. Tidak ada yang ditanyakan? Silakan tepuk tangan untuk kelompok representatif buatan. Silakan duduk kembali. Kalau sudah, nanti silakan bukunya dikumpulkan. Hasil karyanya dikumpulkan di sini. Alat dan bahannya juga dikumpulkan di sini. Sudah? Ya, kalau sudah silakan semuanya hadap ke depan. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini bahwa tumbuhan itu memiliki dua perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Kalau generatif itu berkembangbiak dengan cara, nah ini kesimpulannya, berkembangbiak dengan cara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan generatif itu menggunakan penyerbukan di pada tumbuhan yang ada bunganya. Tumbuhan yang punya bunga pasti bisa berkembangbiak dengan cara generatif. Yang kedua yaitu berkembangbiak dengan cara vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Dan tadi yang dapat kalian simpulkan, jadi satu tumbuhan itu tidak hanya berkembangbiak dengan satu cara, bisa lebih dari dua cara atau bahkan tiga cara. Oke, sekarang refleksi hari ini ya. Kamu tadi belajar tentang apa? Pembangbiakan tumbuhan. Apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Menempel, membuat buku seru. Itu namanya membuat produk atau proyek seru ya. Kapan-kapan buat lagi mau? Oke. Terus apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran ini? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham semuanya sudah dikumpulkan, jadi akan memberi kalian soal evaluasi. Soal post test ya, silakan dikerjakan sama. Tidak boleh mencontek, harus dikerjakan sendiri. Ini sudah dipelajari tadi, jadi semuanya harus sudah bisa mengerjakan. Waktunya 5 menit.
jawabannya kalau semua sudah jawabannya. Ayo, 2 menit lagi. Oh, 2 menit, 1 menit lagi. Bukan 2 menit lagi, tapi 1 menit lagi. Sudah? Kalau sudah silakan dikumpulkan, sudah ya, dihitung Putri 5. Dikumpulkan jadi 1, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dikumpulkan. Yang lain beramal menaruhnya di depan. Sudah ditaruh? Oke, sudah selesai ya belajar hari ini. Tadi ada yang sulit? Ada? Oke, karena hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan membuat. Besok kita akan belajar tentang apa? Tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Ya, masih dengan masih ada 1 kali lagi belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Setelah itu kita akan belajar tentang tema 2. Oke, ada yang ditanyakan? Semuanya jelas? Sudah siap untuk pulang? Lelah? Coba hari ini siapa yang mau beramal untuk memimpin doa? Oh iya, Mas Aka tadi sudah itu ya? Oke, mimpin lagi gak apa-apa, ayo.